Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Usai operasi tangkap tangan penjabat Bupati Sorong, situasi perkantoran normal. Sepekan lebih diblokade, pelayanan di Puskesmas Rimba Jaya Merauke masih lumpuh. Warga serbu pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Mimika. Kegiatan di perkantoran di Kabupaten Sorong berjalan normal pasca operasi tangkap tangan KPK di Sorong beberapa waktu lalu yang menyeret penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso. Seperti kantor Disnaker Kabupaten Sorong yang tetap melayani warga yang datang mengurus kartu kuning. Martin Nebore, Kepala Disnaker Sorong, mengatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan adanya penangkapan penjabat Bupati Sorong dan tetap melayani warga. Saya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang intinya itu supaya masyarakat juga mendapat pelayanan yang baik. Yang pertama bahwa dengan adanya isu atau situasi yang kita tahu bersama, teman-teman wartawan tahu bahwa untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap berjalan bagaimana pelayanan yang ada. Pelayanan apa Bapak yang diberikan? Kita pelayanan untuk pencari kerja, kita sudah lakukan kartu putih kartu kuning kalau kartu putih tetap jalan. Kemudian aktivitas di bidang HI juga melakukan koordinasi dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang perpanjangan kontrak, dan juga ada kasus-kasus yang dialami oleh tenaga kerja yang ada di perusahaan. Itu kami selesaikan, kami mediasi, kami memfasilitasi, kami selesaikan mereka punya tuntutan. Bahkan pun kami juga melakukan panggilan kepada pihak perusahaan untuk hadir bersama-sama terus kita cari solusinya. Anggota kepolisian dari Polres Sorong juga rutin berpatroli di sekitar perkantoran Kabupaten Sorong. Sebelumnya, KPK menangkap penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, bersama 5 orang lainnya, termasuk pejabat BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. KPK sudah menetapkan Yan sebagai tersangka suap hasil laporan pemeriksaan BPK tahun anggaran 2023. Selain Yan Pitmoso, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Papua Barat sebagai tersangka serta 2 orang anak buahnya, sehingga total tersangka dalam kasus itu adalah 6 orang. Adapun rangkaian komunikasi tersebut diantaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada atau ditiadakan. Terkait teknis penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, diantaranya di hotel yang ada di Kota Sorong. Secara bergantian, ES dan MS menyerahkan uang kepada AH dan DP. Setiap penyerahan uang pada AH dan DP selalu dilaporkan oleh ES dan MS pada YPM. Begitupun saudara AH dan DP juga menyampaikan laporan sekaligus menyerahkan uang tersebut kepada PLS. Istilah yang ditemukan dan dipahami di dalam dugaan tindak korupsi berupa penyerahan uang tersebut yaitu titipan. Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan YPM melalui ES dan MS kepada PLS, AH dan DP, sejumlah uang tunai 940 juta dan 1 buah jam tangan merek Rolex. KPK juga menyita uang tunai 1,8 miliar rupiah dan sebuah jam tangan mewah. KPK juga menyegel ruangan Bupati, Kepala BPKAD, dan ruangan Kepala Badan Perwakilan Papua Barat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Sudah seminggu lebih pelayanan kesehatan di Puskesmas Rimba Jaya Merauke, Papua Selatan terhenti akibat ulah sekelompok orang yang memalang puskesmas, sehingga masyarakat tidak bisa berobat.
Puskesmas hanya melayani warga yang ingin mendapatkan surat rujukan, namun untuk berobat, warga dilayani puskesmas pembantu di Kelurahan Rimba Jaya. Petugas kesehatan hanya menyediakan satu meja di depan puskesmas untuk melayani warga yang silih berganti meminta surat rujukan. Sudah dari puskesmas belum? Rimba Jaya? Iya. Sudah. Terus kenapa di sana? Tutup. Nah, terus ke sini ngapain Ibu? Rujukan. Minta rujukan ya? Ke mana? Rumah sakit? Rumah sakit besar. Rumah sakit. Nah, apa harapan Ibu dengan penutupan puskesmas di sana oleh warga masyarakat pemegang hak wilayah Ibu? Sekiranya mungkin bisa dibuka aja dulu, ya karena kasihan kalau ditutup begini pengobatan nanti jadi lebih susah. Sekelompok orang yang mengaku pemilik tanah menutup puskesmas Rimba Jaya dan kantor dinas kesehatan Merauke sebelum pemerintah daerah membayar tuntutan ganti rugi tanah sebesar 15 miliar rupiah. Kalau dong tidak reliasi kita duduk di sini sampai dibayar. Kita uang sisa itu. Sisa berapa semua? 15 miliar. Puskesmas juga tutup? Puskesmas juga kita tutup. Pemilik tanah menuding pemerintah daerah menyerobot lahan 47 hektar tempat berdiri puskesmas Rimba Jaya dan kantor dinas kesehatan Merauke. Pemerintah sudah meminta aparat kepolisian membujuk pemilik tanah agar membuka palang karena masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita akan mulai menyaksikan Polres Merauke bersama Densus 88 terus memantau situasi keamanan di tengah masyarakat menjelang pemilu, khususnya kemunculan paham radikal yang bisa berkembang menjadi aksi terorisme di Papua Selatan. Sesuai perintah Kapolri dan Panglima TNI, Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan sudah memerintahkan anak buahnya untuk memantau wilayah yang rawan dengan radikalisme. Mereka kan ini semua warga negara Indonesia, ya. Saya sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat terkait dengan adanya aliran-aliran tersebut itu memang terdeteksi dengan kita. Cuman satu hal tadi, ternyata masyarakat mengatakan ini tidak ada dan meresahkan dan banyak warga yang tidak dikenal masuk ke situ. Nah, ini dia. Kalau untuk aliran-aliran yang sudah ada sementara ini terdeteksi sama kita semuanya, ya. Dan saya bekerja sama dengan teman-teman Densus 88. Polres Merauke juga memantau pembangunan sejumlah pesantren yang marak di Merauke, Papua Selatan, namun disinyalir tanpa izin. Polisi bekerja sama dengan pemuka agama akan bertindak tegas menutup pesantren jika bermasalah. Sebelumnya tahun 2021, Densus 88 meringkus 11 orang terduga teroris. 2 diantaranya pasangan suami istri. Ke-11 orang tersebut merupakan anggota jamaah Ansarut Daulah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat mewaspadai demam berdarah, malaria, dan diare yang biasa merebak memasuki musim hujan akhir bulan November, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke. Ketika ada perubahan apapun, ya, yang penting kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Ayo semuanya Pak Kasih Bapak dibantu. Cepat biar enggak ini. Cepat kita selesaikan. Kekebalan, imunitas, daya tahan dengan yang cukup. Samapta. Bullshit. Selain perilaku hidup bersih. Ya semuanya masuk ke lapangan lantas. Semuanya masuk ke lapangan. Ya, memasak air yang mengizinkan kamu bagi sebelum dikonsumsi. Ya. Walaupun hujan belum merata, Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat tetap mengantisipasi dampak penyakit yang muncul. Masyarakat juga dihimbau menjaga pola hidup dan lingkungan yang bersih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berbagai tahapan pemilu sudah dilalui KPU Merauke. Saat ini KPU Merauke tengah mempersiapkan tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan ada beberapa tahapan yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemilu, khususnya aparat keamanan. Tahapan tersebut menurut Roske Bubun adalah rekapitulasi perhitungan suara, baik di TPS, PPS, dan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU serta tahapan penetapan calon terpilih. Tahap
tahapan pada dasarnya penting ya terkait dengan ini, tapi tahapan krusial terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara dan di proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta penetapan calon terpilih nanti. Itu kapan tahapannya Pak Ibu Ketua? Itu sekitar bulan Mei, Pak. Bulan Mei ya? Paling krusial itu ya? Roske Bubun yakin polisi dan TNI sudah memetakan seluruh masalah dalam tahapan pemilu dan berharap masyarakat bersama peserta pemilu ikut membantu mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasar murah ini diserbu warga yang ingin membeli bahan pokok. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika kembali menggelar pasar murah di Kelurahan Inauga. Gerson Humbara, Lurah Inauga mengatakan, gerakan pangan murah ini merupakan hasil koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika untuk membantu masyarakat setempat. Komunikasi dengan dinas terkait ya, gerakan pangan, dan kami meminta untuk mereka bisa masuk di wilayah kami Inauga, karena ya kami juga pikir pada sini banyak warga yang perlu perhatian, terutama terkait dengan tempatnya. Jadi kami menyampaikan ke pihak dinas terkait, yaitu Ketahanan Pangan, bentuk ke mereka, kalau bisa mereka bisa hadir di Inauga untuk bisa kami punya warga dalam bentuk kegiatan permurah. Sehingga pagi ini kita laksana. Warga bisa 3 hari lalu kami sudah info lewat semua grup di Inauga, baik grup RT maupun kita punya grup Kanbitman. Juga kami juga sudah roll dalam beberapa setiap kemarin sore tentang kegiatan begini. Pasar murah merupakan upaya Dinas Ketahanan Pangan Mimika guna menekan angka inflasi daerah akibat kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Program gerakan pangan murah ini juga akan digelar di daerah distrik terpencil sehingga merata. Di pasar murah dijual barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur ayam, ayam potong, tepung, dan minyak goreng. Di pasar ini juga dijual hasil kebun seperti ubi jalar dan singkong hingga bumbu dapur dengan harga yang murah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan ratusan paket bantuan, termasuk beras, kepada pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan stunting atau tengkes. Kasus stunting di Kota Jayapura berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 lalu mencapai sekitar 20%. Bantuan yang diberikan berupa 300 paket sembako, 65 paket bantuan makanan bergizi bagi balita, dan 5 ton beras. Bantuan ini diharapkan bisa membantu menyelamatkan balita dari stunting. Tugas kita adalah bersama-sama berkolaborasi untuk menuntaskan, dan kalau bisa kita nol, karena kita Jayapura adalah ibu kota provinsi. Dan anak-anak ini memang kita urus sekarang, tetapi hasilnya nanti 20-30 tahun mendatang. Di antara yang kita usul itu, ingat kata-kata saya, nanti ada yang jadi wali kota dari kampus ini. Karena itu tidak ada cerita kita tidak berkolaborasi. Kita bisa melakukan ini walaupun kelihatan kecil, tapi kalau semua melakukan secara bersama-sama, maka stunting itu tidak ada. Salah satu cara menekan angka stunting adalah membentuk Bapak Asuh Stunting dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah hingga kepala kampung. Kebijakan pemerintah Kota Jayapura dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan penganggaran pada masing-masing OPD untuk percepatan penurunan stunting di APBD perubahan sebesar 20% dianggarkan di setiap organisasi perangkat daerah untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura di 5 distrik, 24 kelurahan, dan 14 kampung dari anggaran perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura. Hal lain yang dilakukan dengan melaksanakan intervensi melalui gizi spesifik dan gizi sensitif. Target kami untuk percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 maksimal 6%. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan.
Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satgas Yonif 125 Simbisa menggelar kegiatan sosial sunatan massal secara gratis. Tentara mendatangi sejumlah kampung di Kabupaten Mapi dan mengajak orang tua membawa putra mereka ke distrik Edera untuk disunat. Masyarakat yang lokasinya jauh juga tidak perlu khawatir karena Satgas menyediakan kendaraan antar jemput tanpa dipungut biaya. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian tentara yang saat ini bertugas di Kampung Bade, distrik Edera. Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, kami dari Satgas Yonif 125 Simbisa bekerja sama dengan Puskesmas Bade melaksanakan bakti sosial sunatan massal. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kesehatan kepada anak-anak bangsa, khususnya di distrik Edera. Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, pada momen Hari Kesehatan Nasional, ke depan kita lebih peduli lagi terhadap kesehatan dimulai dari diri sendiri, sampai dengan lingkungan kita untuk mewujudkan kesehatan nasional. Kegiatan sosial ini mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi karena masih banyak warga yang anaknya belum disunat karena kendala biaya. Mengucapkan terima kasih kepada Batalion 125 Simbisa yang sudah mendukung dan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait kesehatan di Kabupaten Mapi. Khusus untuk kegiatan bakti sosial sunatan massal yang dilakukan di Bade, kami berterima kasih dan kami siap mendukung dalam bentuk tenaga, peralatan, dan bahan medis. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat Bade secara khusus, tapi secara umum untuk masyarakat Kabupaten Mapi. Terima kasih Simbisa, Simbisa selalu di hati. Selain sunatan massal, Satgas Yonif 125 Simbisa juga memberikan sarung dan baju koko, serta makanan bagi anak-anak yang disunat dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Mapi, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.